Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kita. Bersyukur buat kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini buat kemurahan dan kebajikanmu yang terus mengikuti kami seumur hidup kami. Kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Sebab itu kami datang memujimu, kami datang menyembahmu. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah
Tuhan, mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat kami bersyukur Tuhan murahmu kami bersyukur buat anugerahmu. Kami bersyukur kebajikanmu yang kau nyatakan di setiap langkah hidup kami, yang selalu kau nyatakan di sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur kami bersyukur kami menyembah kami puji kami sembah ini muliakan namamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Ya Allah Bapa, ya Allah, ya Allah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, memuliakan Yesus Tuhan. Yesus Haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik.
teramat baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami menyembah. Kami menyembah. Sebab kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari segalanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Selamanya Kau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik, selamanya Kau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami. Teramat baik, selalu baik, selamanya Kau baik Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah, 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 terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Terima kasih, terima kasih,
Terima kasih, terima kasih. Ajaib, 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 ajaib Kau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat kebajikan-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hari-hari kami. Yang Kau nyatakan setiap waktu dalam hidup kami. Keberkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Engkau yang menuntun langkah kami, Engkau yang menetapkan langkah-langkah. Kami mau taat kepada-Mu, hidup seturut kehendak-Mu, selaras dengan rancangan-Mu, biar Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, Yesus. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang setia. Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami percaya. Dan kami mau mempercayakan seluruh hidup kami kepada-Mu. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran,
Aku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin, amin, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan berkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya Engkau yang kami andalkan dalam hidup ini. Karena satu-satunya Engkau yang terbukti setia sampai hari ini. Bahkan kami percaya sampai selama-lamanya Engkau setia. Sebab Engkau Bapa yang kekal, Engkau yang tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Begitu juga dengan firman-Mu, Engkau, janji-Mu ya dan amin.
Waktu kami mau terus hidup seturut dengan firman. Suatu pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Baik, selamat pagi. Terima kasih Pak Heri. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru, selamat Natal buat kita semua. Ya, pagi hari ini kita sudah masuk di awal tahun ini sudah masuk kepada Kitab Kidung Agung ya. Hari ini kita masuk ke Kitab Kidung Agung pasalnya yang ketiga ya. Eh, Memang Kitab Kidung Agung ini apa ya? Seperti baca surat sastra ya. Memang tidak mudah juga ya karena ini semuanya seperti simbol-simbol ya. Nah, tapi satu hal sih bahwa eh, Kitab Kidung Agung ini sebenarnya menggambarkan, menceritakan ya hubungan antara tiga tokoh ya. Ada Salomo, ada Sang Gembala, dan ada gadis Sunem ya. Nah, kadang waktu kita membaca seringkali kadang sering terbalik-terbalik begitu ya. Ini sebenarnya maksudnya Raja Salomo, apakah maksudnya gembala ataukah maksudnya ini si gadis Sunem itu ya? Ya nanti saya mungkin minta bantu Pak Heri nanti ya untuk kalau ada yang salah gitu ya Pak ya. Ya hari ini ya eh, saya akan bacakan dari Kidung Agung pasalnya yang ketiga. Judulnya adalah Impian dari Mempelai Perempuan. Ya kalau kita ini perikopnya itu mengenai kerinduan dari sang mempelai perempuan. Ya dalam hal ini digambarkan sebagai gadis Sunem yang dimaksud ya. Ayat yang pertama dikatakan, di atas ranjangku pada malam hari, kucari jantung hatiku. Kucari, tetapi tak kutemui dia. Ayat kedua, aku hendak bangun dan berkeliling kota di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Kucari dia, jantung hatiku. Kucari, tetapi tak kutemui dia. Ayat yang ketiga, aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Ya, kalau dari tiga ayat ini aja kita baca ya, ini eh, banyak sekali kata-kata pengulangan ya, seperti menggunakan jantung hatiku, ya, itu di ayat pertama disebut di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku. Di ayat kedua dikatakan setelah dia nggak tidur ya, dia bangun, dia berkeliling, dia jalan, ya, dia mencari jantung hatiku lagi, ya, dia mencari kekasihnya. Di ayat yang ketiga dikatakan juga karena dia mencari ya karena kata-kata ini berulang di ayat satu juga dikatakan kata kucari mencari itu dua kali diucapkan terus di ayat yang kedua dikatakan kucari lagi ya dan kucari lagi dan di ayat ketiga dikatakan karena dia tidak menemukan ya jadi sang kekasih ini dia pergi dia menemui peronda-peronda kota mungkin karena dia mencari kekasihnya nggak ketemu ya nah ternyata memang sudah ada juga orang ronda pada masa itu ya dia bertanya gitu ya di mana sebenarnya kekasih hatiku itu ya? Apakah kamu melihat jantung hatiku? Ya. Di ayat keempat dikatakan juga, baru saja aku meninggalkan mereka, lalu kutemui jantung hatiku. Setelah aku menemuinya, ku pegang dan tak kulepas dia. Sampai kubawa dia ke dalam rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Ya, kembali lagi bahwa Kitab Kidung Agung ini sebenarnya ya eh, lucu juga ya. Dia menggambarkan hubungan cinta, hubungan kekasih sesama manusia, tapi ini justru dilambangkan sebagai hubungan manusia dengan Tuhan. Bagaimana
keintiman, ya. Kalau di sini dikatakan ada mempelai perempuan, ya. Nah, siapa sebenarnya mempelai laki-laki dan siapa sebenarnya yang dimaksud di dalam kitab Kidung Agung ini? Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu kan memang ada mempelai perempuan dan mempelai laki-laki gitu ya. Kalau mempelai laki-laki itu Kristus, kalau mempelai perempuan itu adalah gereja ya yang dimaksudkan. Nah, kalau di dalam tokoh ini sebenarnya siapa sih sebenarnya yang menjadi uh, mempelai laki-lakinya? Ya kan? Kalau mempelai perempuannya ini jelas ya bahwa ini gadis Sunem tadi ya. Dikatakan bagaimana sih sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan ya, hubungan gereja itu dengan Tuhan itu seperti apa sih, yang bicara tentang bahwa Allah itu kasih dan bagaimana kita berelasi dengan Tuhan itu, bagaimana cara kita mengasihi ya. Tadi saya sudah katakan bahwa kata mencari itu dari ayat yang kita baca itu muncul 4 kali ya. Jadi apa maknanya sebenarnya mencari ini? Mencari ini sebenarnya mencerminkan bagaimana kerinduan ya terhadap kekasih ya. Jadi kalau kekasihnya nggak ada, itu membuat pasangan itu tidak tenang, ya. Jadi itu melambangkan sebuah kerinduan jiwa sang kekasih, ya. Kalau kita ini diibaratkan sebagai mempelai wanita, ya kita itu rindu ya dengan kehadiran Allah gitu ya. Jadi seperti itulah sebenarnya relasi kita dengan Tuhan itu, bahwa kita itu sebagai kekasih, kekasih Allah itu kita merindukan, ya. Bahkan dikatakan ku cari tetapi tak kutemui. Jadi ini mengulang bahwa sebagai cinta yang sejati itu ya, bicara tentang keintiman, memang kadang ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, ya di sini dikatakan bahwa eh, tidak kutemui dia. Jadi seringkali ya, ketika kita ingin intim dengan Tuhan, ketika kita ingin selalu dekat dengan Tuhan, tapi seringkali itu tidak berhasil juga ya. Jadi ada saat-saat di mana kita merasa bahwa suatu saat kita seperti kehilangan arah ya, dan kita tidak menemukan apa sebenarnya yang kita cari gitu ya. Ya sebenarnya Tuhan itu ada gitu ya. Nah, tetapi seringkali kita merasakan bahwa eh, kita kok kita terus mencari begitu ya. Nah, termasuk juga tadi dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita sering gitu seperti itu ya. Ya dikatakan juga aku hendak bangun dan berkeliling kota, di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Jadi memang dalam kita membangun hubungan, membangun keintiman dengan Tuhan, yang jelas itu eh, kita membutuhkan usaha yang terus-menerus ya. Kita harus aktif. Jadi mengasihi Tuhan itu sebenarnya kata kerja ya, bukan kata sifat. Artinya bukan karena Tuhan itu baik, terus ya udahlah pasti Tuhan itu baik terus gitu ya, enggak. Jadi mengasihi itu kata kerja, sesuatu yang harus kita lakukan, sesuatu yang secara intensif harus kita lakukan secara terus-menerus ya. Di ayat ketiga juga aku dikatakan aku ditemui oleh peronda-peronda kota ya. Nah, kita tahu bagaimana ya tokoh wanita yang dikatakan garis Sunem ini ya, yang yang dia rindu menemukan sang kekasihnya ini ya. Dia bertanya kepada peronda-peronda kota. Tetapi kita tahu bahwa di ayat ketiga dikatakan dia tidak mendapatkan jawaban ya. Karena dia tidak menemukan, tapi dia terus berusaha dan pada akhirnya dia menemukan kekasihnya yang tokoh pria dimaksud ya. Nah, ungkapan jantung hatiku ya, jantung hatiku itu muncul 4 kali. Ya, ini sebuah penekanan ya bahwa eh, artinya kasih sayang ya dari sang 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 garis Sunem ini ya terhadap sang pria yang dia cari itu, dia ingin menemukan ya, sampai ketika dia menemukan dia katakan dia memegang erat ya. Nah, kalau bicara memegang erat itu kan artinya dia tidak mau lepas begitu ya. Dia seolah-olah tidak bisa hidup tanpa kekasihnya itu, dan dia tidak akan membiarkan kekasihnya itu pergi. Demikian juga sebenarnya ya, eh,
bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Ya, apakah kita selalu memegang erat tangan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh membutuhkan? Ya, nah tentunya dikatakan bahwa eh, memegang erat ini artinya apa? Artinya itu membutuhkan komitmen dari kita. Ya, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, itu tidak bicara tentang suasana hati kita, tetapi itu harus yang dikerjakan. Ya, nah tapi juga dikatakan ada bahasa yang agak kita kurang kurang ini ya, kurang etis dikatakan di sini kan, ketemui jantung hatiku kupegang dan tak kulepas dia sampai kubawa dia ke dalam rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku, ya kan. Nah, jadi di sini juga sebenarnya kalau bahasa hubungan relasi dengan sesama ini bicara tentang eh, supaya kita juga tidak terjerumus ya kepada hal-hal yang negatif. Jadi kita harus punya komitmen gitu loh untuk menjaga kekudusan, ya. Nah, tapi ini kan bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita bicara hubungan dengan Tuhan, ini artinya ya kita harus ikuti aturan bahwa eh, berelasi dengan Tuhan, mengasihi Tuhan itu ya harus dengan usaha, dengan kerja keras, ya. Nah, terus di ayat yang ke-6 ya sampai dengan ayat yang ke-11 saya bacakan, eh, temanya yaitu perayaan pernikahan, ya. Ini kita yang dimaksud ini pernikahan Salomo dengan gadis Sunem ini ataukah pernikahan antara gadis Sunem dengan kekasihnya tadi ya? Karena kita tahu bahwa pada akhirnya kan Salomo tidak mendapatkan gadis Sunem itu ya. Ayat ke-6, apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersebut tersaput dengan harumur dan kemunyaan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Ayat ke-7, lihatlah itu Joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Ya, di ayat ke-6 dikatakan bahwa eh, dimulai dengan pertanyaan, sebenarnya itu apa ya? Sebenarnya apa yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan asap ya yang tersapu dengan harumur ya dengan bau wangi-wangian yang wangi. Jadi ini bicara tentang bagaimana relasi kita ketika kita mengasihi harus ada plan yang jelas juga gitu ya. Bahwa perjalanan kasih kita, perjalanan eh, hubungan kita itu harus berakhir dengan keindahan. Ya, jadi eh, yang dimaksud dengan harumur, yang dimaksud dengan kemenyaan, ya, yang dimaksud dengan serbuk wangi ini sebenarnya kiasan bagaimana perjalanan cinta dengan kekasih kita itu sekalipun itu banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi pada akhirnya ya akan berakhir dengan sebuah keindahan. Ya, di ayat ke-7 dikatakan, lihatlah itu Joli atau Tadu Salomo yang dikelilingi oleh 60 pahlawan. Ya, pahlawannya banyak sekali ya, sampai 60 pahlawan ya. Nah, jadi ini kan bicara tentang apa? Bahwa bicara dalam hubungan tentang cinta yang sejati ini, itu membutuhkan membutuhkan sebuah ketahanan, membutuhkan sebuah perlindungan. Ya, jadi dalam dalam hal ini pasangan ini harus menjaga hubungan, harus punya kesetiaan, harus punya komitmen, ya. Di ayat ke-8 dikatakan semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Ya, ayat 9 dikatakan Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Ayat 10, tiang-tiangnya dibuat dari perak, sandarannya dari emas. Tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, keluarkan dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, para hari kesukaan hatinya.
Ya, ini bagaimana eh, pada perikop ini itu fokus kepada Salomo ya. Nama Salomo ini diucapkan sampai 4 kali ya di ayat yang ke-7 ya, terus di ayat yang ke-9 ya, dan di ayat yang ke-11 ya dikatakan putri-putri Sion keluar dan lihatlah saksikanlah Raja Salomo yang dikenakan kepadanya oleh ibunya ya Bathsheba ya pada hari pernikahannya, yaitu pada hari kesukaan hatinya. Itu puncak dari perayaan dari pernikahan dari Salomo. Ya, mungkin itu Pak Heri yang bisa saya bagikan, saya serahkan ke Pak Heri untuk selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Yosia. Mungkin yang perlu saya ralat sedikit, bukan perempuan Sunem, walaupun memang perempuan Sunem mungkin lebih viral, sering disebut kisah di Raja-Raja, tapi Kidung Agung ini adalah gadis Sulam. Ya, memang mirip-mirip, nah, karena mungkin jarang disebutkan, Sunem yang lebih sering kita dengar. Jadi ini sekali lagi seperti di awal masuk kitab Kidung Agung, nah, ini adalah puji-pujian Salomo kepada gadis Sulamit, uh, dan secara apa garis besar atau secara gambaran itu memang digambarkan seperti apa yang Pak Yosia tadi sudah sampaikan. Ini gambaran mempelai pria dan mempelai wanita. Kalau di kitab Wahyu tadi adalah Kristus sang mempelai pria dan gadis Sulam sebagai apa gereja sebagai mempelai wanita. Nah, tapi seperti yang di awal saya sampaikan, ya tentu Kidung Agung ini adalah sebuah tulisan di dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus yang tentu bisa ditafsirkan secara rohani, tapi tentunya juga bisa dipraktekkan secara hurufiah dalam konteks hubungan suami istri tentunya. Nah, tentu kalau bicara tentang gereja dan Kristus sebagai mempelai pria, ya dari pasal ini kita juga diingatkan untuk terus mempunyai kerinduan untuk dekat dengan mempelai pria. Yang terkadang seperti Pak Yosia tadi sampaikan, terkadang dalam hubungan kita dengan Tuhan, ada masa-masa rasanya kok tiba-tiba kok kayaknya Tuhan jauh ya. Nah, sebenarnya kan tentu kita tahu bukan Tuhan yang jauh, terkadang kita yang menjauh. Tapi dalam posisi seperti itu, apakah kita tetap mempunyai kerinduan kepada Tuhan? Seperti poin pertama khotbah saya kemarin di awal tahun, gaya hidup yang harus kita bangun, seperti apa yang dinasehatkan oleh Yesaya adalah carilah Tuhan. Cari bukan berarti kita kehilangan Tuhan, bukan. Tapi apakah selama ini gaya hidup kita ketika ada situasi apapun, maka yang pertama kali kita cari itu adalah Tuhan. Yang pertama kali kita ingat itu adalah Tuhan. Nah, jadi sangat konform dengan apa yang Tuhan sampaikan kemarin di ibadah pertama. Mari terus memiliki kerinduan untuk terus dekat, bahkan melekat kepada Tuhan. Sehingga tidak ada satu momen pun ketika kita merasa, kok mana nih kok rasanya jauh. Tapi seketika itu juga, mari ingat Tuhan, cari Tuhan, dan pastilah seperti janji Tuhan. Ketika kita mencari dengan segenap hati kita, maka kita akan menemukan. Tentu sekali lagi bukan dalam konteks Tuhannya hilang, terus kita cari-cari, bukan. Tapi ini bicara tentang kerinduan hati kita, bicara tentang rasa cinta kita yang begitu dalam dan semakin dalam, sehingga rasanya nggak mau ada satu detik pun kita terhilang, terlena. Kan tadi digambarkan di ranjang. Mungkin dia tidur begitu terbangun, diam di oh nggak ada kekasihnya, dia langsung cari. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu juga praktek seperti itu secara nyata. Ketika bangun tidur, tiba-tiba pasangan kok nggak ada di sebelah. Langsung cari kemana ya istriku atau kemana suamiku. Apakah dia ke kamar mandi, apakah dia ke dapur.
atau terserah lah, lantak lah. Ya. Nggak seperti itu. Karena makanya seperti prinsip yang berkali-kali saya katakan juga gini, jatuh cintalah kepada wanita yang sama setiap hari. Atau kalau wanita, ya jatuh cintalah kepada pria yang sama setiap hari. Jadi di dalam hubungan kita suami istri, ya memang setiap hari kita jatuh cinta. Makanya saya setuju seperti apa yang Pak Ishak sampaikan dan saya praktek sampai hari ini. Kalau ditanya, istri saya itu bukan mantan pacar saya. Sampai hari ini istri saya itu pacar saya. Kami masih menikmati masa-masa pacaran terus yang cinta menggebu-gebu. Nah, saya berdoa berharap setiap pasangan keluarga di Koramdeo ini juga mengalami cinta yang menggebu-gebu seperti Salomo dan gadis sulam ini. Rasanya nggak bisa sedetik pun terpisah seperti itu. Bukan berarti kemana-mana ngintil berdua. Lebih bagus sama seperti Pak Simon sekarang. Kemana-mana istrinya ikut, terbang kemana ikut. Kalau dulu kan entah suami kemana, terbang kemana, istri terbang kemana. Bukan secara fisik seperti itu saja Bapak Ibu. Kalau bisa ya lebih bagus kan. Tapi maksudnya ini sikap hati kita, cinta kita kepada pasangan kita, cinta kita kepada Tuhan. Mari miliki seperti gadis sulam ini Bapak Ibu. Begitu dia tersadar kok nggak ada pasangannya, segera dicari. Jangan terlena begitu tersadar, oh nggak apa-apa, masih aman. Masih nikmat kok menikmati hidup dunia ini. Nanti urusan Tuhan nantilah, nanti kalau sudah mau mati, sudah tua, baru cari Tuhan. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Tapi seperti khotbah saya kemarin, mari seketika juga dalam kondisi apapun, mari hati kita ini melekat kepada Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu baca di kitab Mazmur pasal 92 kalau nggak salah, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan itu akan dipuaskan. Makanya kalau terjemahan Indonesia masa kini di ayat yang kelima tadi, jangan mengganggu cinta itu sampai dipuaskan. Nah, saya percaya kalau hati kita melekat kepada Tuhan, hati kita melekat dengan pasangan kita, dengan kasih, dengan cinta yang penuh gairah, maka tentulah hidup kita akan penuh dengan rona-rona kehidupan yang dipenuhi dengan bunga-bunga. Nah, kalau di ayat yang keempat tadi dikatakan, aku akan bawa ke apa? Saya baca dulu ya. Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku, kupegang dan tak lepaskan sampai kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Nah, itu sebuah kultur, itu memang sebuah budaya di daerah situ waktu itu. Kalau Bapak Ibu ingat kisah waktu Ribkah dibawa oleh apa uh, hamba Abraham waktu bisa berhasil dibawa, maka hal yang pertama yang dilakukan oleh Ishak adalah membawa ke kemah ibunya. Nah, itu memang sebuah budaya ya untuk membuat sebuah ikatan, sebuah covenant. Ya, saya belum belajar lebih detail kenapa ke kemah ibu, bukan ke kemah ayah. Nah, di Kidung Agung juga ke kemah ibu ke orang melahirkan. Walaupun beberapa kultur akhirnya meniru hal ini, apalagi Chinese. Chinese itu anak itu akan sangat hormat dengan ibu, apalagi ditambahi dengan pepatah dunia, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang kenal dengan orang yang Chinese dan yang masih totok, dia akan bela-belaan kadang bela ibunya dibanding yang lain. Nah, jadi itu bicara kultur saja Bapak Ibu ya. Nah, jadi ya hari ini yang Tuhan mau ingatkan kepada kita adalah kalau itu bicara hubungan dengan Tuhan, milikilah hati yang terus melekat kepada Tuhan. Tanpa ada sedetik pun momen dalam hidupmu, bahkan ketika engkau rasanya kok jauh ya, segeralah kembali. Nah, tetapi kalau itu dalam konteks hubungan suami istri, ya terus milikilah cinta yang penuh gairah. Seperti yang saya katakan tadi, jatuh cintalah setiap hari kepada pasangan yang sama tentunya ya. Coba suami istri, pandang-pandangan, maaf yang nggak ada pasangannya, I love you. Makanya setiap hari di Camp Pria kan diingetin, ngomong I love you, beri kecupan, beri pelukan. Dan sekali lagi,
seperti di Kitab Agung pasal pertama waktu saya jelaskan, ini hal-hal yang memang kadang kok kayaknya porno. Maaf, sekali lagi saya mau katakan seks di dalam sebuah pernikahan itu kudus. Kalau di luar pernikahan itu baru boleh. Ada kan orang luar menyorotin Alkitab itu dianggap, kitab itu kok porno banget. Nah, mereka nggak ngerti konteksnya. Kalau di dalam pernikahan, seks itu kudus. Makanya berkali-kali saya ingatkan baca kitab Kidung Agung ini. Praktek saja seperti apa yang Kidung Agung catat. Sesekali juga boleh kok suami istri dansa. Kan di Kidung Agung ini ada gerakan-gerakan dansa. Tangan kanan di leher, tangan kiri di pinggang. Itu kan bicara tentang gerakan dansa. Nanti sesekali mungkin Pak Simon akan buat acara kok kita dansa berpasang-pasangan. Ya udah kok Simon. Valentine kanan. Wah, Pak Irwan langsung kasih jempol lah. Yang jago dansa ketahuan. Di dalam konteks pernikahan sekali lagi itu sah dan saya mendorong untuk dipraktekkan setiap hari. Cium pasanganmu, peluk pasanganmu, ngomong I love you, beri pujian. Come on, lakukan itu supaya keindahan, kenikmatan cinta itu terus ada dalam hidup rumah tangga kita seumur hidup kita. Sampai hanya maut yang memisahkan. Nah, karena itu adalah gambaran tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jadi itu saja dan bersyukurnya kalau di perikop yang kedua bahkan itu ada perlindungan, pengawalan dari pasukan yang siap siaga. Dan kita percaya ketika rumah tangga kita erat di dalam kasih cinta, maka ada covering, ada covenant yang Tuhan sendiri jaga. Nah, begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan tentunya. Semakin erat dan ada perlindungan Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Yosia. Saya serahkan. Kalau Bapak Ibu ada yang mau tambahkan. Oke, silakan Johan yang doa ya. Nanti Pak Ya, Yosia akan tutup dalam doa. ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus menjadi rema dalam hidup kami. Kami menghidupi firman Tuhan. Kami semakin erat dalam tali kasih-Mu dan kasih akan sesama, terutama kasih akan istri dan anak-anak keluarga kami inti ya Bapa. Berikan kami hati yang selalu mengasihi-Mu dan erat akan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Tuhan Pak Yosia Tuhan, yang Engkau berkati Pak Yosia dan kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, sukacita terus menyertai Pak Yosia. Berkati istri dan anaknya, berkati usaha, berkati pelayanannya, berkati apapun yang Pak Yosia inginkan dan doakan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk kami semua, khususnya yang di Karamdioni Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin sukses, dan semakin hari semakin berkelimpahan dalam hidup maupun dalam berkeluarga ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biar Indonesia ini semakin hari semakin makmur, semakin memiliki negara yang baik Tuhan, alam yang indah, kesejahteraan yang baik Tuhan. Dan biar setiap keputusan yang diberikan oleh pemerintah itu membawa dampak yang baik ya Bapak bagi rakyat seluruh ya rakyat Indonesia. Sehingga terjadi keadilan yang baik ya Bapak. Berdoa terus untuk para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, segenap aparatur negara, TNI Polri, Tuhan, ya berkati, berikan kesehatan, dan roh takut-takut Tuhan menyertai semua para pemimpin kami Tuhan. Dan berkati terus daerah kami, tempat kami tinggal Tuhan. Karena kesejahteraan daerah kami menjadi kesejahteraan kami juga ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Bu Dorcas Tuhan, Ma'alian Tuhan, Kau berkati, biarlah kesehatannya semakin hari semakin baik Tuhan, sel-sel dan organ-organ tubuhnya semakin hari
semakin kau perbarui, sehat, sempurna, ya Bapa, seperti Engkau ya Bapa. Pakai Bu Dorcas ya Bapa, dalam pelayanannya, dalam visi misinya, untuk memenangkan banyak jiwa. Berkati terus anak-anaknya, usahanya ya Bapa. Kasih ya Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi Bapak, kami mau memuji Engkau, kami mau mengangkat kidung puji-pujian, karena kami tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Bapak. Sungguh Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, dan ajari kami terus ya Bapak, untuk mengasihi Engkau,